Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali ingin presentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Emosi dan Kecemasan Remaja, Implikasi Terhadap Prestasi Akademik dan Kesejahteraan Mental, dengan saya Anissa Ibanes Wahyu Zenira dan rekan saya Sakila Rosa. Latar belakang, di era digital, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja, membentuk identitas, interaksi sosial, dan pandangan terhadap diri serta lingkungannya. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada prestasi akademik dan kesehatan mental. Data primer menunjukkan rata-rata nilai 39 siswa masih rendah, yaitu 61-65, dan hanya 3 siswa yang meraih prestasi, seperti pada tabel tersebut. Remaja cenderung membandingkan diri dengan kehidupan sempurna di media sosial yang tidak selalu mencerminkan kenyataan. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti literasi digital untuk menyeimbangkan kehidupan digital dengan kesehatan mental dan prestasi akademik. Dari latar belakang tersebut, kami mengajukan beberapa rumusan masalah seperti pada PPT. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali selama 8 minggu. Metode penelitian berupa observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif, didukung dengan uji asumsi klasik, uji koefisien korelasi, uji dewan sampel tes, dan data yang berbentuk diagram dengan survei in vivo. Lantas, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap emosi dan kecemasan remaja? Media sosial dapat berpengaruh terhadap emosi dan kecemasan remaja. Melalui angka yang diberikan kepada remaja, 69,79% setuju jika menggunakan media sosial dapat mempengaruhi emosi mereka karena melihat suatu berita. Sebanyak 51,06% setuju menggunakan media sosial terlalu lama membuat mereka sulit berkonsentrasi, dan kecemasan menjadi tidak stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap emosi dan kecemasan pada remaja. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lantas, bagaimana korelasi antara tingkat kecemasan remaja terhadap prestasi akademik remaja? Berdasarkan hasil observasi terhadap 39 siswa, sebanyak 89,74% siswa tidak aktif dalam diskusi kelas. Hal itu membuat mereka merasa cemas karena tidak dapat mengutarakan pendapat. Sebanyak 92,31% siswa tidak mampu menjawab pertanyaan guru, kemudian mereka menunjukkan ekspresi wajah dominan cemas seperti merasa takut. Dan 64,10% siswa mengerjakan tugas tepat waktu, membuat mereka merasa tidak lagi cemas karena beban pekerjaan yang diberikan sudah selesai. Untuk mendukung temuan ini, dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas menunjukkan dari hasil angket bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi untuk variabel prestasi belajar sebesar 0,112, lama belajar sebesar 0,81, dan keaktifan siswa sebesar 0,094, yang semuanya lebih besar dari 0,05. Kemudian, uji multikolinialitas juga menunjukkan hasil yang baik dengan nilai VIF sebesar 1,000 kurang dari 10, dan nilai toleransi 10 lebih besar dari 0,01 pada variabel X kecemasan dan variabel Y prestasi belajar, waktu belajar, dan keaktifan siswa, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas melalui scatter plot memperlihatkan sebaran titik yang acak dan tidak membentuk pola, menandakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel X dan variabel Y. Berikutnya, uji koefisien korelasi menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara pengaruh kecemasan terhadap prestasi akademik yaitu 0,749, lama belajar yaitu 0,816, keaktifan siswa yaitu 0,689. Selanjutnya, uji dewan sampel tetes memperkuat temuan ini dengan nilai T-hitung untuk prestasi akademik sebesar 26,109, lama belajar sebesar 14,209, dan keaktifan siswa sebesar 25,487, yang semuanya lebih besar dari T-tabel yaitu 1,685. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa kecemasan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap prestasi akademik, lama belajar, dan keaktifan siswa. Lantas, bagaimana dampak emosi dan kecemasan terhadap perilaku siswa? Emosi dan kecemasan dapat berdampak pada perilaku remaja. Sebanyak 37,31% remaja berpendapat ragu-ragu malas belajar karena emosi sedang tidak stabil. 23,7% remaja setuju untuk berperilaku nakal ketika emosi dan kecemasan sedang tidak baik. Hal ini telah membuktikan jika emosi dan kecemasan dapat merubah perilaku penggunanya. Lantas, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dampak negatif media sosial terhadap emosi, kecemasan, dan prestasi akademik remaja? Pencegahan dampak negatif media sosial terhadap emosi, kecemasan, dan prestasi akademik remaja dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan positif. Sebanyak 76,83% remaja setuju untuk mengurangi penggunaan handphone. Di samping itu, 52,5% remaja setuju untuk mengurangi waktu bermain mereka.
Selain itu, remaja setuju sebanyak 72,34% untuk mengikuti les dan rajin belajar. Dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditemukan yaitu dengan melakukan kegiatan positif seperti membatasi penggunaan handphone, mengurangi waktu bermain, dan mengikuti les, serta rajin belajar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.